Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wa'ada Nur Aziza dengan NIM A1712408 dari kelas B. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan Microsoft Excel. Terlebih dahulu, kita membuka program Microsoft Excel yang telah berisi data hasil tes. Saya melakukan uji validitas dan uji reliabilitas untuk soal pilihan ganda. Data yang saya gunakan itu terdiri atas 20 butir soal yang dikerjakan oleh 20 orang siswa. Langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung jumlah skor hasil setiap siswa. Caranya gunakan rumus pada kolom total skor itu sama dengan sum buka kurung hasil butir soal 1 kita drag ke samping sampai hasil butir soal 20, terus tutup kurung dan enter. Kemudian tarik atau drag ke bawah hingga seluruh data siswa terhitung secara otomatis. Buat kolom baru dengan nama R hitung, kemudian ketik rumus sama dengan Karel, buka kurung, blok data pada butir soal pertama, di drag ke bawah, kemudian ketik titik koma, lalu blok data skor hasil siswa. Setelah itu tambahkan tanda dolar pada rentan total skor dengan menekan tombol shift dolar agar referensi data tidak berubah saat rumus disalin ke bawah. Selanjutnya, tutup kurung dan tekan enter. Hasil yang muncul merupakan nilai korelasi atau nilai R hitung untuk butir soal pertama. Setelah itu, tarik atau drag rumus ke samping sampai seluruh butir soal memperoleh nilai R hitung. Langkah berikutnya adalah menentukan nilai R tabel. Karena jumlah responden sebanyak 20 orang, maka derajat kebebasan atau DF adalah 20 dikurangi 2, sehingga diperoleh DBF sebesar 18. Pada taraf signifikan 5% atau 0,05, nilai R tabel yang digunakan adalah sekitar 0,444. Selanjutnya, buat kolom keterangan untuk menentukan valid atau tidaknya setiap butir soal. Gunakan rumus sama dengan if dengan ketentuan apabila R hitung lebih besar daripada R tabel. Maka hasilnya tanda kutip valid
Sedangkan apabila R hitung lebih kecil atau sama dengan R tabel, maka hasilnya tidak valid. Di situ kita tambahkan juga dolar agar tabelnya tidak berantakan, kemudian ditutup kurung. Setelah rumusnya dimasukkan, tarik ke samping hingga seluruh butir soal memiliki keterangan validitas masing-masing. Dari hasil tersebut kita dapat mengetahui soal mana yang valid dan soal mana yang perlu direvisi atau bahkan dibuang. Sebelum menghitung realitas, kita perlu mencari nilai varians untuk setiap butir soal terlebih dahulu. Caranya buat kolom varians, kemudian gunakan rumus sama dengan var drag skor butir soal 1 sampai skor butir soal ke-20, lalu tekan enter dan drag atau tarik rumus hingga seluruh 20 butir soal memperoleh nilai variannya masing-masing. Setelah kita mencari nilai varians, di sini kita akan menjumlahkan jumlah varians totalnya dengan menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, nilai varians butir soal 1 kita drag ke samping sampai nilai hasil butir soal varians ke-20 dan tekan enter dan itu adalah hasilnya. Kemudian kita mencari varians total. Varians total ini kita jumlahkan dengan rumus sama dengan var, buka kurung, skor hasil butir soal 1 sampai butir soal 20, tutup kurung dan tekan enter. Kita telah menjumlahkan varians totalnya. Kemudian kita akan mencari nilai reabilitas dengan menggunakan rumus sama dengan 20 itu jumlah butir soal per dalam kurung 20 kurang 1 dikali dengan dalam kurung 1 kurang nilai jumlah varians di per dengan nilai varians total, tutup kurung dan tekan enter. Itulah hasil dari nilai reabilitasnya. Tabel selanjutnya yaitu tingkat kesukaran butir soal. Nah, untuk menentukan jumlah benar siswa itu kita dapat menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, skor butir soal 1 di drag sampai ke bawah dan tutup kurung dan tekan enter. Nah, muncullah hasilnya yaitu 17. Kemudian kita drag ke samping untuk hasil lainnya muncul secara otomatis. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari jumlah siswa. Nah, di sini jumlah siswa yang mengisi butir soal itu ada 20. Jadi, di sini kita tulis manual yaitu 20 jumlah siswanya. Nah, untuk TK itu tingkat kesukaran kita dapat mendapatkan nilainya menggunakan rumus sama dengan jumlah siswa benar diper dengan jumlah siswa. Terus jangan lupa di antara jumlah siswa itu ditambahkan dolar agar tabelnya tidak berantakan. Setelah ditambahkan dolar, kita tekan enter dan muncullah hasilnya 0,85. Dengan kita menggunakan cara cepat yaitu kita drag ke samping agar nilai tingkat kesukaran lainnya
dapat muncul secara otomatis. Nah, untuk tabel kriteria di sini kita dapat melihat di gambar di layar bahwa di situ ada beberapa kriteria, mulai dari 0,5. Di situ kita bisa melihat ketentuan dikatakan mudah dan dikatakan sedangnya jumlah butir soal tersebut. Nah, di sini kita akan mengisi manual dengan melihat gambar yang saya tempel di layar. Nah, setelah itu kita akan cari di tabel bagian daya pembeda. Pertama-tama kita cari dulu rata-rata atasnya dan rata-rata bawah, daya pembeda dan keterangan. Kita mulai dari rata-rata atas. Nah, rata-rata atas ini kita dapat menggunakan rumus sama dengan average dalam kurung nilai rata atas dari nomor butir soal nomor 1 sampai butir soal 10. Kita tarik ke bawah, kita drag, terus tutup kurung dan enter. Nah, kita sudah dapat nilai rata-rata atas pada butir soal pertama. Dan cara cepatnya itu kita drag ke samping sampai ke butir soal 20 dan enter. Nah, kemudian kita mencari rata-rata bawah dengan rumus sama dengan average dalam kurung nilai rata bawah, yaitu dari nomor 11 kita drag sampai nomor 20, kemudian tutup kurung dan tekan enter. Dan cara mudahnya juga kita drag ke samping sampai jawaban butir soal nomor 20 dan tekan enter, dan itu otomatis sudah terisi nilainya. Kemudian kita mencari daya pembeda. Nah, daya pembeda itu kita mencari dengan rumus sama dengan dalam kurung nilai rata atas dikurang nilai rata-rata bawah di per 1, tekan enter, dan itu adalah hasilnya. Cara mudahnya yaitu kita drag ke samping sampai butir soal nomor 20 dan nilainya akan muncul secara otomatis. Nah, kemudian kita akan mencari keterangannya. Nah, untuk keterangannya kita dapat lihat di tabel, itu adalah kriteria daya pembeda yang 0,40 atau lebih sangat baik, 0,30 sampai 0,39 itu baik, 0,20 sampai 0,29 itu cukup atau perlu diperbaiki, dan 0,19 ke bawah itu kurang baik atau dibuang. Nah, di sini kita bisa isi secara manual seperti 0,1 atau 0,10 itu kurang baik, dan 0,10 juga kurang baik. Di sini kita bisa isi secara manual, kita berpatokan pada tabel tadi. Kita isi secara manual dan berpatokan pada tabel kriteria daya pembeda tadi. Nah, setelah itu kita telah menyelesaikan tabel analisis butir. Nah, yang kedua itu adalah di sini saya akan mencari nilai Eigen V dan CVI dari beberapa indikator penilaian. Nah, di sini saya memiliki 3 validator penilai, ada validator 1, validator 2, dan validator 3. Di dalam tabel ini berisi nilai-nilai dari validator untuk soal saya. Nah, di sini kita akan mencari S1. S1 itu kita menggunakan rumus sum sama dengan dalam kurung nilai validator 1
dikurang 1. Kemudian tekan enter, dan itulah hasilnya. Cara cepatnya yaitu tinggal kita drag ke bawah dan nilainya akan muncul secara otomatis. Nah, begitupun kita akan mencari nilai S2 dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu sum dalam kurung nilai validator 2 dikurang 1, tutup kurung, dan enter. Nah, nilainya adalah 2. Kemudian kita drag ke bawah dan nilainya akan muncul secara otomatis. Begitupun juga dengan kita mencari nilai S3-nya. Nilai validator 3 dikurang 1 dan kemudian enter dan di drag lagi ke bawah agar nilainya muncul secara otomatis. Nah, itu dia hasilnya dari nilai S1 dan S2 dan S3 dari penilaian validator. Lalu kita akan mencari nilai sigma S dengan menggunakan rumus sama dengan sum dalam kurung nilai S1 kita drag sampai nilai S3, tutup kurung dan enter, dan itu hasilnya 5. Dan kemudian kita akan drag lagi ke bawah untuk cara cepatnya, dan nilainya akan muncul secara otomatis. Kita akan lanjut lagi mencari nilai N dalam kurung C kurang 1. Nah, N itu adalah 3. 3 itu dari 3 validator, dan kita menggunakan rumus sama dengan 3 dikali dalam kurung 4 dikurang 1. Tekan enter dan muncullah nilai 9. Di sini jangan lupa kita drag lagi ke bawah untuk nilainya muncul secara otomatis. Nah, di sini mungkin ada kesalahan jumlah akhir dari N dalam kurung C kurang 1. Di sini saya akan mengganti nilai tersebut dengan nilai 108. Setelah kita mencari nilai N dalam kurung C kurang 1, di sini kita akan mencari nilai V. V itu kita dapat menggunakan rumus sama dengan nilai sigma S di per nilai N kurang 1. Enter dan nilainya akan muncul. Kemudian jangan lupa kita drag ke bawah agar nilai lainnya keluar secara otomatis. Di sini kita akan mencari nilai dari keterangan, yaitu kita menggunakan rumus sama dengan if dalam kurung nilai V lebih kecil dari 0,41 titik koma tanda kutip tidak valid dan tutup kurung kutip titik koma if dalam kurung nilai V lebih kecil dari 0,61 titik koma buka kutip cukup valid tutup kutip titik koma if nilai V lebih kecil dari 0,81 titik koma buka kutip valid tutup kutip lagi sangat valid. Jangan lupa tutup kurung dan tekan enter, dan hasilnya yaitu cukup valid. Untuk cara mudahnya juga kita akan drag lagi ke bawah agar keterangan lainnya dapat muncul secara otomatis. Nah, ini dia keterangannya. Nah, di sini kita akan mencari nilai tabel CVI. Nah, pertama-tama di sini kita akan mencari nilai NE. Dan kita menggunakan rumus sama dengan countif buka kurung nilai validator 1 sampai di drag sampai validator
nilai validator 3, kemudian titik koma, buka kutip lebih besar sama dengan 3, tutup kutip, tutup kurung, dan hasilnya 2. Dan cara cepatnya kita drag lagi ke bawah agar nilai lainnya muncul secara otomatis. Untuk mencari nilai CVI-nya itu kita menggunakan rumus sama dengan nilai NE per 3 dan tekan enter, hasilnya 0,666667. Dan kita drag ke bawah agar nilai lainnya dapat muncul secara otomatis. Kemudian kita mencari status validitas. Nah, untuk status validitas ini kita dapat menggunakan rumus sama dengan if buka kurung nilai CVI titik koma buka kutip valid tutup kutip titik koma buka kutip lagi revisi tutup kutip dan dalam kurung dan hasilnya valid. Kemudian kita drag lagi ke bawah agar status validitas lainnya muncul secara otomatis. Nah, ini dia hasil dari kita mencari icon fee dan CVI. Untuk nilai tabel berikutnya, yaitu di sini kita akan lihat nilai penilai 1 yaitu 31 dan nilai penilai 2 yaitu 38. Dan nilai penilaian 3 itu yaitu 40 dan nilai total sigma S-nya itu 73 dan nilai V-nya totalnya yaitu 8,111 dan keterangannya yaitu sangat valid. Nah, ini dia hasil dari indikator 1 sampai 12. Tabel ketiga itu adalah keterangan distraktor. Nah, di sini kita pertama-tama akan mencari tabel jumlah siswa yang memilih jawaban. Kita menggunakan rumus sama dengan countif buka kurung nilai jawaban 1 di drag ke bawah sampai nomor 20 kemudian titik koma buka kutip A kapital tutup kutip dan enter. Di situ muncul nilai 2 dan kemudian kita drag lagi ke samping untuk nilai lainnya bisa keluar secara otomatis. Nah, begitupun selanjutnya di items B kita menggunakan rumus yang sama yaitu countif buka kurung jawaban nomor 1 di drag sampai bawah kemudian tanda kutip B dan di enter dan muncullah nilainya dan kemudian kita drag lagi ke samping agar nilainya dapat muncul secara otomatis. Itu merupakan cara yang cepat. Nah, untuk items C juga sama, kita menggunakan rumus countif dalam kurung jawaban nomor 1 di drag ke bawah tanda kutip C dan tutup kurung dan enter. Itulah nilainya muncul, kemudian kita drag lagi ke samping agar nilainya muncul secara otomatis. Begitupun juga dengan items D. Tabel selanjutnya kita mencari tingkat distraktor. Nah, caranya itu kita menggunakan rumus sama dengan jumlah siswa yang memilih jawaban nomor 1 dipar dengan jumlah butir soal. Dan kemudian enter dan hasilnya yaitu 10% dan kemudian kita drag ke samping untuk nilai lainnya keluar secara otomatis. Nah, untuk items B juga sama, kita menggunakan rumus sama dengan nilai jumlah siswa yang memilih jawaban B
diper 20, enter, kemudian keluar nilainya 85 dan kita drag ke samping dan nilai lainnya keluar secara otomatis. Untuk nilai items C juga begitu, jumlah siswa yang memilih jawaban C diper 20 hasilnya 5% dan di drag ke samping untuk nilainya keluar secara otomatis. Begitupun dengan items D-nya menggunakan rumus yang sama. Tabel selanjutnya yaitu tabel keterangan. Nah, di sini kita menggunakan rumus sama dengan if buka kurung nilai tingkat distraktor items A lebih besar dari 5%, titik koma, buka kutip, berfungsi, tutup kutip, titik koma, if dalam kurung nilai tingkat distraktor items A lebih kecil dari 5%, titik koma, dalam kutip revisi, titik koma, if buka kurung nilai tingkat distraktor items A lebih besar sama dengan 0, titik koma, dalam kutip, tidak berfungsi, dalam kurung, dan enter, berfungsi. Nah, di sini kita drag ke samping untuk nilai keterangan lainnya keluar secara otomatis. Nah, begitupun dengan items B, kita menggunakan rumus yang sama seperti tadi, yaitu if dalam kurung tingkat distraktor items B lebih besar dari 5%, titik koma, dalam kutip berfungsi, titik koma, if dalam kurung tingkat distraktor items B lebih kecil dari 5%, titik koma, dalam kutip revisi, titik koma, if dalam kurung nilai tingkat distraktor items B lebih besar sama dengan 0, titik koma, dalam kutip tidak berfungsi, tutup kurung, kemudian enter. Nah, cara cepatnya kita drag lagi ke samping agar nilai lainnya muncul secara otomatis. Nah, begitupun selanjutnya items C dan items D kita menggunakan rumus yang sama.